Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Dalam istilah kurikulum merdekanya yaitu fase E. Di dalam fase E ini yaitu yang akan kita bahas, yaitu akan membahas bab 1 tentang elemen Pancasila. Di dalam elemen Pancasila ini ada unit pertama atau unit ke-1, menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Sebelum lanjut, untuk mendukung channel YouTube ini, silakan klik subscribe dan tombol lonceng. Terima kasih. Unit 1 yaitu tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Tujuan pembelajaran pada unit ini yaitu peserta didik diharapkan mampu membandingkan cara pandang pendiri bangsa tentang rumusan dasar dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya juga pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait prasa, yaitu ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Ide pendiri bangsa tentang negara merdeka dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, Jepang Saudara Tua, untuk menarik bangsa Indonesia. Namun kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama, karena pihak sekutu, yaitu ada 3 negara, ada negara Inggris, Amerika Serikat, dan juga Belanda, melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan Jawa Baro pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Junbi Tosakai. Dalam istilah bahasa Indonesianya disebut BPUPK. Nah, selanjutnya, Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, yang disingkat BPUPK. Dilakukan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, atas izin Panglima Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Di dalam BPUPK ini terdapat 2 badan, yaitu yang pertama Badan Perundingan atau Badan Persidangan. Yang kedua yaitu Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Nah, di dalam Badan Perundingan diisi oleh yang pertama seorang kaicho. Dalam istilah bahasa Indonesianya, kaicho yaitu ketua. Kalau kata kaicho ini dalam bahasa Jepang. Kalau dalam bahasa Indonesianya yaitu ketua. Nah, yang kedua yaitu orang puku kaicho. Dalam istilah bahasa Indonesianya yaitu ketua muda atau wakil ketua. Jadi, puku itu adalah muda. Sedangkan kaicho adalah ketua atau ketua muda atau wakil ketua. Dan 60 orang anggota termasuk dalam anggota BPUPK. Ini adalah 7 orang Jepang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. Selanjutnya yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan atau disebut dengan BPUPK.
BPUPK itu diketuai oleh KRT Rajiman Wediodiningrat dengan Wakil Ketua Ichi Bangsae Yoshio. Nah, Ichi Bangsae Yoshio ini perwakilan atau salah satu perwakilan dari negara Jepang. Dan juga wakil yang kedua ada Raden Panji Suroso. Ini merupakan wakil dari Ketua BPUPK. Nah, BPUPK ini melakukan sidang itu sebanyak 2 kali. Jadi BPUPK itu melakukan sidang sebanyak 2 kali. Yang pertama, sidang pertamanya dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945, membahas tentang dasar negara. Nah, yang kedua, sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan sejumlah naskah, ada sejumlah tokoh yang ikut serta dalam menyampaikan pidatonya pada sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, sidang pertama BPUPK ini dikatakan sebagai dengan sidang resmi. Kenapa dikatakan sebagai sidang resmi? Karena sidang ini diikuti oleh seluruh anggota BPUPK. Nah, selanjutnya berdasarkan beberapa sumber menyebutkan bahwa pada sidang pertama BPUPK selama 4 hari terdapat 32 anggota BPUPK yang menyampaikan pidatonya, yaitu 1. 11 orang pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Yang kedua yaitu 10 orang pada tanggal 30 Mei tahun 1945. Yang terakhir yaitu ketiga, 5 orang itu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.